Kami dari kelompok 5 dan sekarang kami ada di kawasan yang dikenal sebagai Little Netherlands di Semarang, Kota Lama. Kenalkan, nama saya Armini Maulida Sapsari, absen 5. Dan saya Dian Ramadhani, absen 14. Dan saya Sanjulfa Haryanto, absen 29. Serta Zara Asifa Putri Amanda, absen 32 yang berhalangan ikut hadir di video ini. Lihat video kami ya guys, bye-bye. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa ya untuk nonton video sinematik berasal dari Kota Lama. Selamat nonton! Bangunan Spingle di Kota Lama Semarang awalnya didirikan pada 1895 sebagai toko serba ada bernama NV Wigel Mas Pinha Spigel oleh konsep pengusahaan Austria. Toko ini menjual berbagai macam barang mulai dari pakaian, dekorasi rumah hingga peralatan kantor dan didamai dari salah satu pembelinya Herman Spingle. 4. Sebagai toko milik Juling Boren, kemudian menjadi toko impor Zickel dan CO setelah dibeli oleh Karl Zickel. Namanya berasal dari pemilik Martha Marjunet, seorang saudagar kaya dari Yaman yang membeli gedung tersebut pada tahun 1932. Gereja Belenduk didirikan pada tahun 1753 oleh bangsa Portugis dan merupakan gereja Protestan tertua di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan mengalami beberapa kali renovasi yang sangat besar. Pabrik rokok di Kota Lama Semarang Prawira Lajar yang didirikan pada 10 Mei 1945 dan masih beroperasi hingga kini. Sejarah Kota Lama Semarang dimulai dari perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tahun 1678 di mana VOC mendapatkan hak atas wilayah pantai utara Jawa termasuk Semarang sebagai imbalan atau bantuan dalam menumpai pemberontakan Trunojoyo. 1948 untuk mengatasi masalah pengadaan bahan baku kain mori bagi para pembatik. GKBI adalah salah satu koperasi yang didirikan di Kota Lama. Gedung Telkom di Kota Lama Semarang awalnya adalah kantor perusahaan telepon Hindia Belanda yang dibangun untuk mengelola hubungan telepon interlokal dari Jawa Barat ke Timur. Gedung Auditrap dibangun pada 1834 sebagai gudang cengkeh Gambir di Kota Lama Semarang hingga dikenal sebagai Gedung Gambir. Gedung S di Kota Lama Semarang dimulai sejak abad ke-17 ketika VOC mendirikan kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan permukiman Eropa. Gedung Westkammer sebagai kantor harta peninggalan era kolonial. Salah satu bengkel tertua yang ada di Kota Lama. Di Kota Lama ada juga rumah yang dipenuhi dengan barang antik seperti piring antik, vas antik, ataupun gelas-gelas antik dari zaman dahulu. Auditrap yang sekarang berfungsi sebagai teater dan galeri seni memiliki sejarah panjang sebagai gudang perdagangan pada masa kolonial Belanda di Semarang. Gedung Jiwasraya dulunya adalah milik perusahaan asuransi Belanda NV Verzekering Nilmits van 1859 yang didirikan pada Desember 1859. Dan inilah kota-kota yang sudah lama tertinggal dan tak terhuni di Kota Lama. Tak terlawat, tak terjamah, dan tak disentuh orang lain di sekitar pun. Hanya menjadi objek wisata yang berada di Kota Lama. Tempat ini adalah tempat yang dimana menyimpan semua permainan seperti game board, game PC, game mobile, game seperti sepak bola, dan lainnya. Kota Lama Home menyimpan beberapa benda seperti pahatan patung dan benda-benda lainnya. Di Kota Lama ini juga ada Hotel Bintang 5. Sini juga ada tempat untuk berkebun.
Dan di Kota Lama juga beberapa ada restoran yang berasal dari makanan khas Jepang, Korea, dan termasuk UMKM yang berada di sekitaran Kota Lama. Selain itu, minuman yang berada di Kota Lama juga mempunyai ciri khasnya masing-masing seperti teh, lalu juga boba, dan lain-lainnya. Termasuk ada juga es krim gelato yang sangat digemari oleh banyak orang. Nah, setelah kita habis keliling dari Kota Lama, akhirnya kita mampir deh buat makan UMKM di Kota Lama. Guys, ini makanannya udah dateng. Nih, kita beli mie kuah karena ini sangat budget ya sesuai budget. Ini Kita juga beli UMKM yang ada di Kota Lama. Ya, ini minumnya apa? es jeruk nutrisari peras. Dan ini duanya itu kita beli es teh. Makan dulu, dadah. Semarang bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah ruang waktu, tempat sejarah dan modernitas bertemu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.